Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kita, nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang masa, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa, untayan Ramadan Minama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa, dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mampu menjaga amanah, termasuk amanah waktu. Ibadah puasa mengajarkan kita kedisiplinan yang sangat nyata. Kita makan sahur sebelum terbit fajar, lalu berhenti tepat ketika azan subuh berkumandang. Kita menahan diri sepanjang hari dan hanya berbuka ketika waktu maghrib benar-benar tiba. Tidak boleh dipercepat, tidak boleh ditunda, semua ada aturannya. Dari sini kita belajar bahwa seorang muslim harus patuh pada waktu yang telah Allah tetapkan. Jika dalam hal makan dan minum saja kita bisa disiplin, maka seharusnya dalam sholat pun kita lebih disiplin lagi. Jangan sampai kita tepat waktu saat berbuka tetapi menunda-nunda sholat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan aktivitas kita justru bertambah. Selain bekerja atau sekolah, kita juga menjalankan sholat taraweh, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Tanpa manajemen waktu yang baik, kita bisa merasa lelah dan kewalahan. Namun, justru disinilah letak pendidikan dari puasa. Allah sedang melatih kita agar mampu mengatur waktu dengan bijak. Orang yang disiplin waktu akan tidur lebih awal agar bisa bangun sahur. Tidak menunda pekerjaan agar tidak mengganggu ibadah. Mengurangi aktivitas yang kurang bermanfaat. Memanfaatkan waktu luang untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Sebaliknya, orang yang tidak disiplin akan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, seperti terlalu lama bermain medsos, menonton tanpa batas, atau begadang tanpa manfaat, hingga akhirnya bangun kesiangan dan melewatkan waktu sahur atau bahkan sholat subuh. Dalam kehidupan ini, waktu adalah nikmat yang sering kita lupakan. Setiap hari kita diberi 24 jam yang sama, namun yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakannya. Coba kita renungkan, ketika menjelang berbuka,
1 menit terasa begitu lama. Kita menunggu azan maghrib dengan penuh harap. Itu menunjukkan bahwa waktu sangat berharga. Namun di hari-hari biasa, seringkali kita membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Ramadan hadir untuk menyadarkan kita bahwa setiap detik bernilai ibadah jika digunakan dengan benar. Pemirsa, untayan Ramadan Minama yang dirahmati Allah. Disiplin waktu bukan hanya tentang datang tepat waktu atau bangun pagi. Lebih dari itu, disiplin adalah cermin kepribadian. Orang yang disiplin biasanya lebih bertanggung jawab, lebih teratur, dan lebih dipercaya. Puasa melatih kita untuk disiplin menahan nafsu, melatih kita disiplin menjaga lisan dari berkata kasar. Puasa melatih kita disiplin menjaga sikap dari perbuatan dosa, dan juga disiplin menjaga jadwal ibadah kita. Jika selama bulan penuh kita berhasil melatih diri, maka seharusnya setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik, bukan kembali kepada kebiasaan lama. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa perubahan dalam diri kita. Mari kita jadikan Ramadan sebagai madrasah kehidupan. Madrasah yang mengajarkan ketepatan waktu, madrasah yang mengajarkan kedisiplinan, madrasah yang mengajarkan kesabaran, madrasah yang mengajarkan tanggung jawab, dan madrasah yang mengendalikan diri. Bayangkan jika kebiasaan bangun sahur membuat kita terbiasa bangun lebih awal setiap hari. Bayangkan jika kebiasaan sholat tepat waktu terus kita jaga setelah Ramadan, maka hidup kita akan jauh lebih tertata dan penuh keberkahan. Pemirsa, untayan Ramadan Minama yang dirahmati Allah, semoga ibadah puasa yang kita jalankan bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar membentuk karakter kita menjadi pribadi yang disiplin dan bertakwa. Mari kita jaga waktu kita, karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Gunakan setiap detik di bulan suci ini untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.